Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Khairani. Di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu bab 8 dari buku Robbins and Coulter yang berjudul tentang Foundation of Planning atau dalam bahasa Indonesia Fondasi dan Perencanaan. Sekilas mungkin terdengar seperti sesuatu yang susah atau teoritis. Apa itu? Tapi percayalah, topik ini adalah suatu yang penting dalam manajemen. Tanpa perencanaan yang baik, sesuatu sistem strategi, bahkan teknologi tercanggih pun bisa gagal total. Maka, dari itu, selama video ini, ke depan kita akan membongkar satu demi satu inti dari perencanaan organisasi secara komprehensif atau secara lengkap. Yaitu yang pertama, kita akan menjelaskan mengapa perencanaan itu penting. Kenapa teman-teman? Karena perencanaan adalah langkah awal dari semua fungsi manajerial. Karena dalam kerangka Robbins sendiri pun menerangkan, perencanaan bukan hanya aktivitas administratif, tetapi sebuah penentu arah, alat navigasi, dan penjaga keberlangsungan organisasi. Maka dari itu, perencanaan itu penting untuk keberlanjutan sebuah organisasi. Coba bayangkan, jika kapal laut tanpa peta, mungkin kapal itu berjalan tapi arahnya tidak jelas. Bisa jadi malah terjebak badai atau kehabisan bekal di tengah laut. Itu yang akan terjadi ketika kita di sebuah organisasi tapi tanpa memiliki perencanaan untuk kedepannya. Di buku ini pun, Robbins menjelaskan 4 alasan utama kenapa perencanaan itu penting. Why teman-teman? Salah satunya yaitu memberikan arah organisasi, yaitu mungkin bisa dimaksud seperti menentukan prioritas, fokus, dan menyelaraskan upaya semua pihak. Nah, yang kedua adalah mengurangi ketidakpastian. Kenapa mengurangi ketidakpastian? Karena dalam dunia bisnis yang berubah cepat, rencana yang baik membantu kita mempersiapkan diri terhadap berbagai risiko. Perlu kita ketahui teman-teman, mungkin kalian juga nggak asing ya, perkembangan teknologi memang sangat cepat. Maka kita harus membuat planning atau rencana untuk kedepannya. Dan selanjutnya adalah meminimalisasi pemborosan. Tanpa perencanaan, organisasi bisa menghabiskan waktu, uang, dan tenaga untuk hal-hal yang tidak membawa hasil. Ya, itu sih mungkin semua orang udah tahu ya. Ya, memang pemborosan itu tidak baik teman-teman. Yang keempat yaitu menjadi dasar pengendalian. Perencanaan bisa buat pengendali kalian, yaitu seperti perencanaan menetapkan apa yang seharusnya terjadi. Why seharusnya terjadi? Karena sebagai pembanding untuk mengevaluasi hasil nyata. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini tuh sebenarnya sering kita lakukan untuk merencanakan sesuatu. Seperti kalian mau liburan kemana, kan kita membuat planning, rencanakan teman-teman. Mungkin ini udah hal biasa, bukan hal biasa sih, mungkin yang sering kalian lakukan juga. Nah, selanjutnya adalah goals and plans, teman-teman. Yaitu dua komponen kunci. Dalam konsep Robbins, perencanaan terdiri dari dua komponen utama, goals tujuan, plans rencana. Perlu kalian ketahui teman-teman, tujuan atau goals yaitu ada dua. Yang pertama yaitu tujuan strategis, bersifat jangka panjang. Wah, kenapa dibilang jangka panjang? Seperti ini sebagai contohnya ya, seperti menjadi penyedia layanan logistik terbesar di Asia Tenggara dalam 10 tahun. Kan itu 10 tahun jangka yang panjang, maka itu disebut juga sebagai tujuan strategis. Yang kedua adalah tujuan operasional. Tujuan operasional disebut jangka pendek. Kenapa? Karena untuk jangka pendek tidak selama yang seperti tujuan strategis. Salah satunya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 15% dalam kuartal berikutnya. Ya kan bisa dibilang itu memang lebih pendek ya, kalau strategis itu lebih panjang. Nah, untuk rencana plans adalah ada dua juga teman-teman. Yang pertama adalah rencana strategis.
adalah mungkin sangat strategis, bisa dibilang itu oleh yang dirancang oleh manajer. Seperti tujuan kita ke depannya gimana, atau apa yang kita rencanakan ke depannya, untuk apa, gimana gitu teman-teman. Yang pertama mungkin seperti rencana yang dirancang oleh manajer. Mungkin seperti menjawab pertanyaan kemana kita akan pergi teman-teman, atau apa itu. Yang kedua adalah rencana operasional. Rencana operasional yaitu menyangkut tindakan sehari-hari, biasanya dikelola oleh middle dan lower managers. Seperti tujuan adalah destinasi liburan, sementara rencana adalah itinerary lengkap mulai dari transportasi, hotel, hingga rute harian. Seperti yang aku ucapkan tadi ya teman-teman, ini plan seperti yang kita rencanain sebenarnya. Selanjutnya yaitu 5 langkah menyusun tujuan organisasi. Robbins menyusun strategi ini secara sistematis teman-teman. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu review misi organisasi. Wah, organisasi ternyata harus direview teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuat tujuan tanpa tahu misi utamanya. Seperti misi adalah kompasus utama. Wah, mungkin seperti itu teman-teman. Seperti misi adalah kompas utama. Karena adanya misi, kita bisa merencanakan sesuatu teman-teman, kayak tujuan tertentu kita. Yang kedua yaitu mengevaluasi sumber daya. Apa kita punya cukup SDM, anggaran, teknologi? Jangan bermimpi tanpa menghitung kemampuannya, karena itu sebuah komponen yang sangat penting untuk langkah menyusun tujuan organisasi. Selanjutnya adalah tentukan tujuan. Seperti tujuan harus smart, spesifik, measurable, achievable, relevant, time-bound. Nanti akan saya bahas teman-teman. Nah, selanjutnya adalah tuliskan dan komunikasikan. Wah, kalau kita di sebuah organisasi tanpa adanya komunikasi, kita tidak bisa menjalankan organisasi tersebut. Pasti dalam organisasi tersebut banyak cekcok atau pendapat orang lain yang tidak dapat, yang sangat berseberangan gitu teman-teman. Kita harus dapat komunikasi seperti musyawarah kepada semua anggota organisasi untuk keberlanjutan organisasi tersebut. Jangan biarkan tujuan hanya di kepala CEO, harus tertulis dan dipahami seluruh tim. Karena gunanya itulah sebuah organisasi. Tinjauan dan sesuaikan. Kenapa harus ditinjau dan disesuaikan? Karena lingkungan itu cepat berubah. Seperti sekarang ini, seperti kayak 5 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang kan itu sangat beda. Seperti untuk ke depan, pasti untuk teknologi sangat banyak berkembang teman-teman. Lingkungan berubah, tujuan pun harus adaptif. Contohnya saat pandemi, banyak perusahaan menyesuaikan tujuan jangka pendek demi kelangsungan hidup. Contohnya tuh seperti saat bencana gempa di Haiti, WFP mengubah total tujuan menjadi fokus pada distribusi makanan secara cepat dan masif. Tidak ada waktu untuk rencana 5 tahun, mereka harus bertindak dalam hitungan jam. Selanjutnya kita akan bahas manajemen by objective atau yang disingkat sebagai MBO, pendekatan kolaboratif. MBO adalah salah satu pendekatan paling revolusioner dalam manajemen modern. Wah, kita akan membahas manajemen dalam era modern teman-teman. Pertama-tama kita harus membahas MBO itu apa. MBO adalah pendekatan di mana manajer dan karyawan bersama-sama menyepakati tujuan, menentukan cara mencapainya, mengukur hasilnya, memberikan feedback dan penghargaan. Sebenarnya gitu teman-teman, karyawan tuh sangat suka kita apresiasi dan memberikan feedback ke mereka. Seperti kalau CEO ngomong tuh, berbicara tuh ke karyawannya, memberikan kayak, kamu kerjanya hari ini bagus banget, beri apresiasi, memberikan kopi, atau seperti kalau kita suka martabak ya teman-teman, itu bisa jadi di situ. Manfaat MBO, karyawan lebih termotivasi karena terlibat langsung, tujuan lebih realistis, evaluasi kinerja lebih adil dan transparan, mendorong akuntabilitas individu. Wah, di sini individu tuh akan bergerak secara bersama-sama teman-teman, jadi tidak individualis karena adanya tim itu untuk terlibat langsung teman-teman. Jadi karyawan tuh lebih enak bekerja di membuat MBO. Tantangan MBO yaitu membutuhkan budaya komunikasi yang terbuka, karena memang komunikasi yang buruk membuat lingkungan buruk juga teman-teman. Tidak semua organisasi siap menerapkannya,
waktu implementasi cukup lama. Studi kasus IBM pada tahun 1990-an berhasil meningkatkan produktivitas dan keterlibatan pegawai secara signifikan berkat penerapan MBO. Nah, itu adalah sebagai salah satu contohnya teman-teman. Itu tahun 1990, ini udah 2025. Pasti MBO ini sangat berguna dan sangat bagus kita terapkan di sebuah organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan, yaitu ada 3 kontingensi utama yang perlu diperhatikan dalam perencanaan. Salah satu adalah tingkat organisasi. Wah, apa itu tingkat organisasi di sini teman-teman? Mungkin kita bisa bahas seperti manajemen atas berfokus pada visi dan tren jangka panjang. Jadi tuh manajemen tuh berfokus pada tren dan jangka panjang. Seperti halnya setahun ini kan, trennya mungkin beda dengan tahun-tahun kemarin. Seperti 2 tahun lalu, trennya kan bukan kayak sekarang. Dan sekarang mungkin lebih kayak fashionnya juga beda sama zaman dahulu. Pasti tren untuk jangka panjang itu sangat perlu teman-teman. Yang selanjutnya adalah manajemen bawah fokus pada operasional harian. Jadi manajer atas untuk jangka panjang, manajemen bawah untuk operasional harian teman-teman. Dan yang kedua yaitu stabilitas lingkungan. Nah, stabilitas lingkungan, nah ini tuh lingkungan organisasi. Salah satunya adalah lingkungan stabil. Rencana bisa mendalam dan jangka panjang. Yang kedua adalah dalam lingkungan dinamis. Rencana harus fleksibel dan punya skenario alternatif. Rencana mendalam dan jangka panjang itu harus banget teman-teman untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti era globalisasi yang semakin berkembang teman-teman. Mungkin juga bisa dibilang seperti sekarang sama 2 tahun yang lalu tuh berbeda. Dalam lingkungan dinamis tuh fleksibel dan punya skenario alternatif. Jadi ketika kita punya alternatif, kita harus mempunyai skenario juga teman-teman. Yang selanjutnya juga komitmen terhadap masa depan. Itu yang terakhir teman-teman. Robbins juga pernah ngomong nih, menekankan pentingnya kesesuaian antara jangka waktu rencana dan durasi proyek. Jangan buat rencana 5 tahun untuk proyek 6 bulan, itu tidak profesional. Nah, ini adalah gerakan korupsi yang amat sangat sering terjadi di Indonesia teman-teman. Seperti halnya itu ya, sebagai contohnya, rencana untuk 5 tahun tapi kita korupsi, proyeknya jadi 6 bulan, itu tidak profesional. Mungkin kalian pernah ngalamin. Yang selanjutnya yaitu pendekatan perencanaan top down versus partisipatif. Top down planning, ada yang tahu teman-teman? Nah, saya juga belum tahu. Top down planning yaitu semua arahan berasal dari atas. Jadi arahan dari atas itu sangat penting untuk kelangsungan sebuah organisasi. Nah, cocok untuk organisasi yang masih tradisional atau dalam situasi darurat. Pasti kalau dalam tradisional sih mungkin ya tidak tahu juga teman-teman, kayak teknologi mungkin belum terlalu dimanfaatkan karena pekerjanya juga kayak SDM-nya tuh juga kurang ngerti untuk peningkatan teknologi. Maka itu sebagai generasi kita tuh harus menjelaskan bagaimana teknologi itu sangat berguna bagi kita untuk kelangsungan kita di era globalisasi ini teman-teman. Namun kurang responsif terhadap kondisi lapangan. Memang teman-teman kurang kondusif, karena setiap manusia kan memiliki pemikiran yang beda-beda. Tidak seperti itu kayak kita harus menggunakan teknologi. Namun ternyata ada cara tradisional yang lebih baik atau tidak merugikan lingkungan atau orang lain teman-teman. Selanjutnya adalah participative planning, melibatkan seluruh level organisasi, memberikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kepada semua pihak. Participative planning itu melibatkan seluruh level organisasi. Jadi kan tadi organisasi ada level atas, level bawah. Nah, jadi itu seluruh level itu tuh harus bergerak dalam konteks ini adalah proyek ini mungkin teman-teman. Maka dari itu tuh kayak semuanya harus ikut turun ke lapangan mengerjakan proyek itu. Seperti memberikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kepada semua pihak. Jadi semua yang ada di level tersebut, kalau ada di perusahaan tersebut, di organisasi tersebut harus memiliki tanggung jawab kepada semua pihak, tanggung jawab kita dan teman-teman. Contohnya tuh seperti Dell Computers. Dalam tim distribusi globalnya, mereka mengadakan rapat lintas departemen setiap minggu. Ini membantu menyusun rencana yang realistis dan responsif terhadap permintaan global.
Nah, dari Dell Computers ini tuh sangat mengikuti perkembangan zaman teman-teman, seperti mengikuti kebutuhan juga, kan seperti kita membutuhkan yang lebih efisien daripada tahun lalu. Nah, selanjutnya yang dijelaskan di buku Robbins adalah fleksibilitas dan environment scanning. Fleksibilitas yaitu perusahaan harus cepat beradaptasi, tidak ada rencana yang benar-benar pasti. Robbins pun menyarankan agar organisasi memiliki rencana cadangan atau contingency plans. Adanya rencana B, kayak mungkin sebenarnya kita tuh sering ngomong seperti plan A, plan B. Adanya plan A tuh kalau mungkin gagal kita masih ada plan B. Maka rencana cadangan itu memang sangat penting teman-teman. Selanjutnya adalah environment scanning. Environment scanning adalah proses pengamatan lingkungan eksternal, meliputi teknologi baru, pesaing, tren, pasar, kebijakan pemerintahan. Environment scanning kok yang berfungsi untuk lingkungan eksternal, kayak di luar perusahaan, di luar organisasi teman-teman, kayak pesaing-pesaing gimana, untuk tren pasar gimana, tren sekarang yang berkembang gimana, permintaan pasar tuh gimana. Seperti kasusnya Hyundai dengan GCCC atau Global Command and Control Center, mereka bisa mengubah strategi distribusi global dalam waktu kurang dari 1 hari berdasarkan data real time. Nah, pentingnya data itu untuk itu teman-teman. Adanya data dapat mengubah strategi distribusi secara global dalam waktu kurang dari 1 hari. Nah, mungkin itu yang saya jelaskan. Dari itu untuk itu saya akan memberikan rangkuman dari yang saya jelaskan. Salah satunya adalah di sini kita belajar bahwa perencanaan adalah fondasi dari semua fungsi manajemen, membutuhkan tujuan yang jelas dan rencana yang realistis, harus melibatkan semua pihak melalui pendekatan seperti MBO, harus adaptif terhadap lingkungan yang berubah, mengikuti tren atau seperti mengikuti era globalisasi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Aulia Khairani dari Teknik Industri Nomor 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 9 dari buku Robbins and Coulter, yaitu tentang strategi manajemen atau yang disebut manajemen strategis. Manajemen strategis itu sangat penting untuk organisasi teman-teman, yaitu karena strategi manajemen bukan hanya soal perencanaan di atas kertas, karena ini adalah proses dinamis yang melibatkan penilaian terhadap lingkungan, penetapan arah jangka panjang, hingga pelaksanaan strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Karena adanya strategi itu, kita dapat membuat strategi untuk sebuah organisasi, sebuah perusahaan, agar tuh dapat mengikuti perkembangan zaman untuk kedepannya teman-teman. Seperti tren-tren sekarang kan sangat amat banyak teman-teman, kayak perubahan teknologi itu sangat cepat berubahnya. Sebelum membahas itu, kita harus memasuki manajemen. Apa itu strategi manajemen? Strategi manajemen atau manajemen strategis adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Seperti tujuan utama dari strategic manajemen adalah untuk mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan untuk sebuah organisasi atau untuk sebuah perusahaan. Menurut Fred R. Leavitt, manajemen strategis adalah proses sistematis dan berkelanjutan yang digunakan oleh organisasi untuk membuat keputusan strategis. Proses ini bersifat siklik dan mencakup 3 tahap utama. Yang pertama adalah formulasi strategis, implementasi strategis, dan evaluasi strategis. Ada formulasi strategis berguna untuk kelanjutan strategis. Implementasi strategis dapat diimplementasikan di sebuah organisasi. Evaluasi strategis untuk melihat
apa yang kurang dari sebuah organisasi kita atau kurang dari perusahaan kita yang dapat kita tingkatkan untuk era kedepannya. Nah, selanjutnya adalah 3 tahapan dalam strategi manajemen. Mari kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama yaitu formulasi strategis. Formulasi strategis di sini tuh disebut juga apa itu? Apa teman-teman? Di tahap ini, organisasi menganalisis lingkungan internal dan eksternal untuk merumuskan visi, misi, tujuan jangka panjang, strategis alternatif, dan strategis yang akan dipilih. Alat bantu seperti analisis SWOT, PES, dan model Porter sering digunakan di sini. Nah, formulasi strategis itu sangat berguna untuk keberlanjutan organisasi. Karena di sini tuh kita ngeformulasiin sebuah organisasi itu dengan melihat internalnya dulu. Apakah kita sebagai karyawan atau sebagai anggota dari organisasi tersebut tuh sudah siap untuk melakukan perubahan atau meningkatkan kinerja kita untuk operasional perusahaan ini. Nah, untuk eksternal sendiri tuh kita melihat pesaing-pesaing yang ada di luar, bagaimana perusahaan mereka bisa berkembang, supaya kita lihat gimana. Yang kedua adalah implementasi strategis. Implementasi strategis yaitu di sini tuh seperti proses paling sulit karena menyangkut perubahan struktural. Karena budaya organisasi, pengalokasian sumber daya, dan kepemimpinan tanpa implementasi yang efektif, strategis yang hebat sekalipun tidak akan membuahkan hasil teman-teman kalau tidak diimplementasikan strategisnya. Maka strategis dalam implementasinya itu sangat penting untuk keberlangsungan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Evaluasi strategis. Nah, ternyata di sini tuh ada evaluasi strategis juga teman-teman. Yaitu di tahap ini organisasi mengukur kinerja, mengkaji ulang faktor internal dan eksternal, dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Ini adalah proses yang berulang dan penting agar organisasi tetap adaptif dan relevan. Nah, sebenarnya tuh evaluasi tuh, kalian kalau ada evaluasi tuh sebenarnya kayak senang teman-teman, karena ada evaluasi tuh dapat membuat kita gambaran, oh apa yang kurang dari diriku di situ, apa yang kurang dari perusahaan ini untuk karyawan-karyawan atau untuk teman-teman semua yang ada di sebuah organisasi. Karena evaluasi itu membuat adanya evaluasi itu kita dapat berkembang teman-teman. Kalau nggak ada evaluasi mungkin kita merasa kayak kita stuck di area ini atau di waktu ini, kayak kok aku nggak ada perkembangan ya, apakah aku kurang apa. Nah, adanya evaluasi itu itulah kepentingannya untuk perkembangan kita. Selanjutnya adalah visi, misi, dan tujuan organisasi. Wah, ternyata organisasi itu di strategi manajemen tuh ada visi, misi, dan tujuan organisasi. Dalam manajemen strategis, visi adalah gambaran ideal tentang masa depan organisasi. Nah kan, sudah dibilang, gambaran ideal tentang masa depan organisasi. Ini memberikan arah dan inspirasi. Contohnya tuh seperti pemimpin pasar global dalam inovasi teknologi ramah lingkungan. Wah, sekarang ini tuh untung saja manusia-manusia tuh di sini kayak masyarakat juga sudah peduli tentang lingkungan, kayak teknologi ramah lingkungan. Sekarang tuh mulai mengurangi kayak membeli barang yang tidak perlu. Nah, itu tuh juga menjadi salah satu tantangan bagi sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengikuti zaman, teman-teman. Selanjutnya adalah misi. Misi berbeda dengan visi, adalah pernyataan tentang tujuan inti organisasi saat ini, mencakup siapa pelanggan mereka, produk atau jasa apa yang ditawarkan, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Nah, misi itu ya apa yang akan kita lakukan di perusahaan ini, misi kita ke depannya tuh gimana gitu. Tujuan strategis adalah target jangka panjang yang ingin dicapai organisasi, harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu, seperti halnya SMART. Nah, selanjutnya adalah analisis lingkungan dan peran SWOT. Setiap organisasi tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh lingkungan eksternal,
seperti kompetitor, regulasi, teknologi, dan serta lingkungan internal seperti budaya organisasi, sumber daya, dan proses internal. Seperti yang tadi aku bilang teman-teman, karena lingkungan eksternal tuh dapat membuat kita meningkatkan diri kita, potensi kita dapat meningkat karena kita dapat melihat kompetitor di luar sana, regulasi di sana, teknologi yang mungkin dapat membantu kita untuk melakukan peningkatan di sebuah organisasi kita ini. Setelah lingkungan internal, sebenarnya lingkungan internal tuh budaya organisasi itu yang sulit teman-teman. Budaya organisasi itu banyak yang tidak sesuai, kayak tidak perlu gitu budaya itu. Kenapa budaya itu tuh ada di sebuah organisasi tersebut? Karena tidak juga membuat berkembang karyawan yang lain, malah membuat karyawan menjadi tertekan karena budaya organisasi tersebut. Nah, disinilah analisis SWOT memainkan peran penting. Nah, salah satunya itu strength, kekuatan internal organisasi, weakness, kelemahan yang perlu diperbaiki, opportunities, peluang dari lingkungan eksternal, threats, ancaman yang bisa membahayakan organisasi. Adanya analisis SWOT yaitu untuk keberlangsungan sebuah organisasi dan untuk kewarasan atau sociality untuk karyawan di lingkungan internal perusahaan tersebut. Dengan SWOT, organisasi dapat membuat strategi yang memaksimalkan kekuatan dan peluang sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman untuk organisasi dan perusahaan. Selanjutnya yaitu strength tingkat korporasi dan bisnis. Dalam kerangka manajemen strategis terdapat dua level utama strategis. Yang pertama adalah strategis tingkat korporasi atau corporate level strategy. Ini berkaitan dengan keputusan strategis untuk seluruh organisasi. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya yaitu apakah akan melakukan diversifikasi, akuisisi, atau ekspansi internasional. Selanjutnya kita memasuki strategi tingkat korporasi dan bisnis. Dalam kerangka manajemen strategis terdapat dua level utama strategis, yaitu yang pertama strategi tingkat korporasi atau corporate level strategy. Ini berkaitan dengan keputusan strategis untuk seluruh organisasi. Apa itu? Nah, mungkin contohnya tuh seperti ini. Apakah akan melakukan diversifikasi, akuisisi, atau ekspansi internasional untuk lingkungan organisasi, untuk organisasi kita atau perusahaan kita ini. Strategi tingkat unit bisnis atau business level strategy yaitu lebih fokus pada bagaimana suatu unit bisa bersaing di industrinya. Di sini dikenal 3 strategi utama menurut Porter, yaitu cost leadership, differentiation, focus strategi. Nah, strategi tingkat unit bisnis itu tuh lebih fokus pada bagaimana suatu unit bisnis bersaing di industrinya. Ini tuh kayak lebih spesifik tersendiri strateginya teman-teman untuk perkembangannya. Selanjutnya itu implementasi dan tantangan. Tantangan untuk strategi manajemen. Salah satu tantangan terbesar dalam strategi manajemen adalah implementasi. Implementasi teman-teman, yaitu banyak strategi gagal bukan karena salah dalam perencanaan, melainkan buruk dalam pelaksanaan. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang jelas, dan koordinasi antar unit yang solid. Seperti halnya Indonesia tuh banyak banget korupsi kan teman-teman. Itu salah satunya, yaitu strategi gagal karena bukan perencanaan tapi pelaksanaannya teman-teman. Ada salah satu yang nyempil yaitu korupsi. Sering banget tuh kan kita dengar teman-teman. Faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi strategi mencakup struktur organisasi yang sesuai, budaya organisasi yang mendukung perubahan, serta sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi. Nah, itu faktor di pendukung keberhasilan implementasi. Sebenarnya itu cukup mudah teman-teman. Kita hanya mengikuti perencanaan dan kita tuh jangan melakukan sesuatu yang dapat merubah rencana tersebut. Mungkin kita malah bisa menambahkan atau memberikan opini yang lebih baik atau lebih efisien dari perencanaan sebelumnya. Selanjutnya adalah evaluasi strategi dan perbaikan berkelanjutan. Apa itu? Strategi bukan dokumen mati teman-teman, ya kayak dokumen yang cuman buku doang, enggak. Tapi ia harus dievaluasi secara berkala. Gunanya KIP. KIP itu apa teman-teman? Key Performance Indicator.
feedback dari pelanggan hingga benchmarking terhadap kompetitor untuk menilai apakah strateginya berhasil atau tidak, teman-teman. Jika tidak, maka organisasi harus siap melakukan strategi renewal, yakni pembaruan strategi untuk menghadapi realitas baru di pasar. Nah, evaluasi strategi itu seperti yang tadi gue bilang, sangat penting untuk keberlangsungan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Adanya evaluasi itu dapat membuat kita berkembang, teman-teman, atau dapat membuat organisasi perusahaan tersebut berkembang. Nah, adanya strategi yang renewal, yakni pembaruan strategi untuk menghadapi realitas baru di pasar, itu cukup bagus untuk perkembangan perusahaan, karena adanya strategi tersebut tuh dapat membuat perusahaan kita lebih berkembang, seperti melihat kompetitor gimana mereka kok dapat berhasil, kita kok masih tertinggal di sini, tidak ada peningkatan di perusahaan kita terus bagaimana. Nah, salah satu melakukan evaluasi, teman-teman, karena evaluasi itu bukan hanya kayak kata-kata evaluasi gitu, karena feedback dari pelanggan hingga benchmarking terhadap kompetitor untuk menilai apakah strategi ini berhasil. Dari evaluasi ini tuh dapat melihat apakah strategi kita berhasil atau tidak. Selanjutnya yaitu mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kesimpulannya mungkin yang akan saya berikan dari semua rangkuman yang saya katakan tadi atau saya berikan, yaitu strategi manajemen bukan hanya tugas manajemen puncak, tapi menjadi tanggung jawab semua pihak dalam organisasi. Dalam era yang berubah cepat, hanya organisasi yang mampu berstrategi secara dinamis dan responsif yang akan bertahan. Kan dari tadi juga sudah dibahas, strategi manajemen bukan hanya tugas manajemen puncak, tapi semua orang yang ada di lingkup tersebut. Kita harus melakukan sesuatu agar perusahaan kita atau organisasi kita tuh dapat berkembang. Nah, mungkin beberapa itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.